Video yang diunggah oleh akun X Departemen Pertahanan Amerika Serikat menunjukkan pasukan Amerika Serikat melakukan kunjungan pencegahan maritim dan pemeriksaan terhadap kapal tanker Tiffany terkait dengan aktivitas penyelundupan Iran. Pencegahan tersebut terjadi di wilayah tanggung jawab Indo-PACOM maksud kami Indo-PACOM Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas Samudra Hindia dan Pasifik serta wilayah sekitarnya. Pentagon menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan untuk mencegah aktivitas jaringan ilegal yang memberikan dukungan material kepada Iran. Pemirsa, kebakaran terjadi di sejumlah fasilitas energi di beberapa negara. Rentetan peristiwa kebakaran ini pun memicu spekulasi dan kekhawatiran. Di Rajasthan, India, kilang minyak terbakar tepat sehari sebelum peresmian oleh PM Narendra Modi. Belum ada laporan korban jiwa dan penyebab kebakaran pun masih dalam penyelidikan. Sementara di Bucharest, Rumania, pembangkit listrik tenaga termal meledak. Asap tebal terlihat membumbung dari lokasi. Hingga kini, belum ada informasi resmi terkait jumlah korban dan penyebab ledakan. Ledakan yang memicu kebakaran besar juga terjadi di pelabuhan Ho Malin, Myanmar. Api membesar dan menyebar dengan cepat. 10 tangki bahan bakar hangus dan sejumlah orang luka-luka. 2 kilang minyak dan sejumlah fasilitas energi di Rusia pun turut menjadi target. Serangan oleh Ukraina ini terjadi beberapa jam setelah Washington memberikan izin sementara. Diduga, Ukraina keberatan atas dispensasi penjualan minyak Rusia oleh Amerika Serikat. Dispensasi yang diberikan Amerika pada Rusia untuk menjual minyaknya sebagai buntut melonjaknya harga minyak dunia. Selain itu, Amerika kesulitan minyak pasca konflik dengan Iran dan penutupan Selat Hormuz. Kita simak informasi lainnya. Hari ini aksi demo menuju kantor DPRD Kalimantan Timur Samarinda digelar. Seorang konten kreator Asrinda Basri membagikan pengalamannya ikut turun ke jalan bersama warga melakukan unjuk rasa. Hari ini dengerin suara rakyat, beli kursi pijat. Hidup Asri! Hidup! Hidup! Hari ini. Kata-kata hari ini apa? Kata hari ini pokoknya. Oh, sumpah banyak banget. Merdeka! Merdeka! Dari mana, Pak? Dari Kabupaten Pasir. Bo, dari Pasir? Iya. Jauhnya? Iya. Demi Kapten, kita siap turun di mana aja. Siap. Hidup! Padaka 100. Hah? Dari mana kita? Selerong. Selerong, jauhnya pergi sini. Kita Noni. Lain aku Bloro. Bloro tahu kita Bloro? Tahu ya? Tali. Oh, lupa. Acil. Hidup siapa? Hidup Acil. Acil siapa? Acil Tongkang. Oh, Acil Tongkang yo. Sumpah guys, ini pertama kalinya Kapal Pontong ikut demo. Sumpah kaget sih. Ini kita dikasih es sama dapat apa? Iko, es lilin, es lilin. Es lilin sama roti ya. Makasih Bunda. Gratis ya. Aksi demo 21 April terjadi di gedung DPRD Kalimantan Timur Samarinda. Gelombang aksi diikuti ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat. Jadi seperti inilah pemirsa, suasananya ini sejak pagi hari tadi ya. Kalau sekarang lebih banyak masanya ya. Diperkirakan 7.000 orang datang ke gedung DPRD Kalimantan Timur hari ini. Mereka turun ke jalan memberikan tuntutan ke pemerintah daerah dan legislatif. Masa mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan meminta penghentian praktik kolusi dan nepotisme yang diduga masih terjadi.
Ya, dalam aksi demo 21 April di Kalimantan Timur hari ini sejumlah mahasiswa turun ke jalan membawa poster tuntutan. Mereka juga berupaya membongkar kawat berduri. Ini kita lihat bagaimana mahasiswa yang hadir menyuarakan keadilan, menuntut kesejahteraan dan juga menolak adanya dugaan-dugaan korupsi kolusi nepotisme. Dan ini dia upaya mahasiswa membongkar kawat berduri yang menjaga gedung dalam mengantisipasi aksi unjuk rasa hari ini. Selain menyampaikan tuntutannya, sejumlah massa aksi juga berupaya menurunkan baliho yang dipasang di depan gedung DPRD Kalimantan Timur. Mereka memanjat papan baliho dan merobek serta menurunkan baliho yang berisi foto-foto ucapan selamat dari pejabat-pejabat legislatif di sana, pemirsa. Jadi dugaannya ini berkaitan ya dengan di dalam tuntutan itu. Isu keamanan di Selat Malaka mencuat menyusul kabar melintasnya kapal perang Amerika Serikat USS Miguel Kate di Selat Malaka. Ditambah lagi pernyataan petinggi pemerintahan Iran yang mengingatkan negara-negara lain termasuk ASEAN agar pihak luar negeri tidak bisa mengatur keamanan wilayah kedaulatan mereka. Terkait melintasnya kapal perang Amerika di Selat Malaka, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Kadis Penel Laksamana Pertama Tunggul dalam keterangannya menyatakan aktivitas pelayaran itu merupakan hak diatur dalam hukum internasional, yakni hak lintas transit atau transit passage. Selat Malaka sendiri merupakan jalur yang digunakan untuk pelayaran internasional, sehingga kapal termasuk kapal perang memiliki hak lintas transit. Ketentuan tersebut diatur dalam Konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS. Nah, pemirsa, kita bilang menarik apa informasi yang to the point ya disampaikan penasihat pemimpin tertinggi Iran Ali Akbar Velayati di akun pribadi X-nya. Jadi dia mengingatkan semua negara agar pihak luar negeri tidak bisa mengatur keamanan wilayah kedaulatan suatu negara termasuk Selat Malaka. Dirinya bilang stabilitas Selat Hormuz dan Malaka berada di bawah kendali kekuatan regional dan mitra strategisnya. Sementara keamanan di Selat Bab al-Mandab kini dikelola oleh pihak Ansarullah. Hal ini seakan memberikan isyarat soal Selat Malaka, pemirsa, yang berpotensi jadi titik konflik baru setelah Hormuz. Sementara itu, tentara Israel mengeluarkan video saat menginvasi darat Lebanon Selatan. Serangan tanpa henti Israel ke Lebanon menyebabkan kerusakan luar biasa di sejumlah titik. Militer Israel membagikan video saat tank-tank mereka menginvasi darat Lebanon Selatan. Warga di Lebanon Selatan juga diusir dari rumah-rumah mereka yang sebagian besar sudah hancur akibat serangan Israel. Israel bahkan masih dilaporkan membakar sejumlah rumah warga. Serangan tanpa henti Israel ke Lebanon menyebabkan kerusakan luar biasa di sejumlah titik. Rumah-rumah warga rata dengan tanah dan lokasi terdampak paling parah berada di kota Taibeh, Nabatiyeh hingga Bin Jebel. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya Muhammad ya Allahu Akbar. Israel beralasan serangan dilakukan untuk menghancurkan infrastruktur Hizbullah. Namun nyatanya korban yang jatuh mayoritas adalah warga sipil. Media setempat melaporkan serangan Israel di Lebanon telah menewaskan 2.378 orang. Isu keamanan di Selat Malaka mencuat menyusul kabar melintasnya kapal perang Amerika Serikat USS Miguel Kate di Selat Malaka.
Ditambah lagi pernyataan petinggi pemerintahan Iran yang mengingatkan negara-negara lain termasuk ASEAN agar pihak luar negeri tidak bisa mengatur keamanan wilayah kedaulatan mereka. Terkait melintasnya kapal perang Amerika di Selat Malaka, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Kadis Penel Laksamana Pertama Tunggul dalam keterangannya menyatakan aktivitas pelayaran itu merupakan hak diatur dalam hukum internasional, yakni hak lintas transit atau transit passage. Selat Malaka sendiri merupakan jalur yang digunakan untuk pelayaran internasional, sehingga kapal termasuk kapal perang memiliki hak lintas transit. Ketentuan tersebut diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS. Nah, pemirsa, kita bilang menarik apa informasi yang to the point ya disampaikan penasihat pemimpin tertinggi Iran Ali Akbar Velayati di akun pribadi X-nya. Jadi dia mengingatkan semua negara agar pihak luar negeri tidak bisa mengatur keamanan wilayah kedaulatan suatu negara termasuk Selat Malaka. Dirinya bilang stabilitas Selat Hormuz dan Malaka berada di bawah kendali kekuatan regional dan mitra strategisnya. Sementara keamanan di Selat Bab al-Mandab kini dikelola oleh pihak Ansar Allah. Hal ini seakan memberikan isyarat soal Selat Malaka, pemirsa, yang berpotensi jadi titik konflik baru setelah Hormuz.